Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyatakan proses pemilu tidak bisa dipisahkan dari pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Jika proses tersebut tidak dilakukan, akan membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sempit dalam persidangan sengketa Pilpres 2024. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilpres. Kutubnya ada dua. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara, perbedaan perolehan penghitungan suara. Nah, kami menolak argumentasi itu. Kenapa? Karena proses Pilpres, pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra-pencoblosan, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu, kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK. Dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini, tadi ada ahli yang menjelaskan dan memaksakan proses pembuktian pidana dalam proses pembuktian sengketa Pilpres. Menurut saya, itu persepsi dan imposisi pemaksaan yang keliru, yang salah. Dan ini diakui sebetulnya juga oleh Ketua Majelis. Karena Ketua Majelis sudah mengatakan bahwa tidak mungkin imposisi pembuktian pidana itu dilakukan dalam proses sengketa Pilpres ini. Kalau menerapkan asas pembuktian pidana yang beyond any reasonable doubt, tidak mungkin bisa terbukti. Tapi keadilan konstitusional itu mesti dicapai. Kita mesti peroleh itu keadilan substansial dan keadilan konstitusional itu. Dan itu tidak mungkin hanya dengan pembuktian pidana yang satu pihak, yang one sided, yang diimpose. Oleh sebab itu tadi perdebatannya cukup tajam, dan menurut saya saudara Edi harus melihat secara lebih global apa yang terjadi dalam Pilpres yang kita hadapi ini. Tadi dia mengutip buku How Democracy Die. Itu buku yang bagus, bagaimana demokrasi mati sebenarnya. Nah, demokrasi mati itu tidak semata-mata oleh penguasa otoriter. Demokrasi mati itu dilakukan dalam banyak negara oleh penguasa yang dipilih secara demokratis. Nah, bagaimana demokrasi dibajak untuk membunuh demokrasi? Nah, kalau Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan dan kejahatan-kejahatan demokrasi yang terjadi, meski itu dilakukan oleh pemerintahan yang terpilih, kita tidak akan maju-maju. Kita bukan saja akan berjalan di tempat, tapi kita